Oh, di sini, kalau lu HP sini, Iya. kakak nunggu sana. Nggak tahu di mana. Soalnya sini kan pertama kan. Delay deh. Ya itu mampu loh. Di mana di TV ya? Plaza. Di ini. Ya, aja. Santai aja. Di mana? Tinggal di kampus aja. Di kampus. Iya. Yang jago sebenarnya. Aku ke sini. Mungkin. Rakit. Ya. Mana? Mungkin. Yang lebih buat aku. Iya. Yang di mana? Sini. Nggak bakal kiri. Lima. Lambat ya. Bungkus. Ini atau bungkus.
Oh ya. Nih. Iya. Dom. Bisa. Iya. Kampus bisa di Jadi ini udah kita kan ada yang itu gitu. Bajunya. Ya, benar. ini kan di tanggal ini. Iya. Tentang Hah? ini sama ketua umum gitu. Ada. Betul. Macam banyak seperti mahasiswa bisnis itu apa? Iya. Belakang ya? Iya. Yang itu apa yang harus? Yang merah logo merah ini? Belakang. Itu bukan hanya dari internet itu anu Pak, itu diganti ke brand. Yang mana tadi? Ini adalah kaum intelektual yang dengan keintelektualannya itu tidak bisa untuk dikekang, itu harus bergerak. Maka beranjaklah kita seperti yang di slide itu adanya semacam tarbiyah lahir di kampus, tarbiyah lahir dan berkembang di masjid musola kampus. Maka ada juga dalam buku itu kan disebutkan bahwa gerakan perlawanan dari masjid kampus. Nah, ternyata selain daripada himpunan mahasiswa yang boleh diperbolehkan, gerakan yang diawali dari musola dan kampus ini tidak terbaca oleh pihak rezim. Jadi ketika BEM itu dibekukan, senat mahasiswa dilarang, dewan mahasiswa tidak diperbolehkan, yang diperbolehkan hanya himpunan mahasiswa jurusan atau himpunan mahasiswa program studi. Maka mahasiswa yang jiwanya terus bergerak, pikir, oh ini caranya.
kita beralih ke musola. Kita buat lingkaran-lingkaran kecil di musola, bahas tentang agama ya. Kalau kita hari ini di kami kurang lebih MKHOS gitu ya, atau liko lah semacamnya, seperti itu di dalam masjid atau musola. Nah, ternyata gerakan ini cukup efektif gitu. Walaupun awalnya mungkin kita belajar masalah agama terlebih dahulu, dasar-dasarnya, bagaimana cara kita sholat, tentang sirah nabawiyah dan lain sebagainya, lalu beranjak unit-unit terkecil di musola kampus, di masjid kampus ini, lalu kemudian mulai berpikir bahwa Islam ini juga mengajarkan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Jadi bukan hanya amar ma'ruf saja yang diajarkan oleh Islam, tapi nahi munkar juga. Gitu. Jadi dalam forum-forum atau khos zaman dulu di musola dan masjid kampus, tidak hanya kita membicarakan tentang kebajikan-kebajikan saja, tapi kita juga membicarakan, wah kita sudah saatnya nahi munkar. Karena apa? Karena ada juga hadis Rasulullah SAW, idza kana ra'al munkara fal yukhayyiru biyadihi fa ilam yastati wa bi lisanihi fa ilam yastati wa bi qalbihi. Kata Rasulullah, ketika kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan tangan, maka dengan lisanmu. Kalau masih tidak bisa nih dengan lisan kamu, maka rubahlah dengan hati. Tapi apa? Fadzalika ad'aful iman, kata Rasulullah. Tapi itulah selemah-lemahnya iman. Nah, inilah yang kemudian dibahas nahi mungkar dari musola dan masjid kampus. Makanya gerakan kecil ini yang terus menjamur di kampus-kampus besar di Indonesia itu kemudian memunculkan yang namanya lembaga dakwah kampus ya. Lembaga dakwah kampus berkembang terus, lembaga dakwah kampus, sehingga lembaga dakwah kampus tidak hanya muncul di kampus-kampus besar di Indonesia, tapi muncul hampir di seluruh kampus di Indonesia, sehingga pada puncaknya yaitu kisaran tahun 1990-an. Jadi kisaran tahun 1990-an itu sudah mulai terasa tuh Indonesia bakal mengalami krisis. Jadi kalau kawan-kawan masih punya abang-abangnya atau masih punya kakek nenek atau bapak ibu yang pernah mengalami kuliah di masa itu sudah bisa membaca tahun 1990-an itu bahwa tanda-tanda Indonesia bakal memasuki krisis itu terasa. Nah, puncaknya adalah tahun 1997, tahun 1998, bahwa krisis multidimensi itu benar-benar terasa, yaitu utang Indonesia yang menumpuk, lalu kemudian anjloknya nilai tukar rupiah, sehingga disebutlah pada waktu itu peristiwa yang sangat menyengsarakan ekonomi ya, yaitu dengan krisis moneter. Nah, disinilah krisis moneter inilah yang membuat kekacauan di bangsa Indonesia. Nah, mahasiswa membaca yang tadinya kita nih mahasiswa-mahasiswa muslim yang enggan terkekang ya, membuat halakoh-halakoh kecil atau liko atau hos-hos kecil di dalam masjid dan musola kampus, lalu kemudian membentuk LDK dan LDK sudah berkembang. Nah, LDK ini kan lembaga dakwah kampus, lembaga dakwah kampus. Pada waktu itu mereka menyadari bahwa peran dari lembaga dakwah kampus sebagai seorang pemuda dan pemudi Islam nggak bisa diam melihat kondisi Indonesia yang sedang krisis kayak gitu kan. Apa nih yang harus kita lakukan? Nah, puncaknya adalah ketika tahun 1998, ketika saat itu FSLDK mengadakan pertemuan yang ke-10, muktamar yang ke-10, yaitu diadakan di Universitas Muhammadiyah Malang. Bertepatan dengan itu, lalu setelah selesai forum resmi FSLDK, jadi diingat ya, setelah selesai forum resmi FSLDK yang ke-10 tersebut, mereka berkumpullah di sebuah aula besar untuk membahas kondisi Indonesia. Apa nih kita sebagai LDK dari perwakilan 160-an kampus terhadap kondisi bangsa. Nah, hari itu bertepatan dengan 1 Zulhijjah atau 29 Maret 1998, mereka memutuskan bahwa kita harus membentuk kesatuan aksi. Nah,
Makanya dinamakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Yang pada waktu itu ini berfungsi untuk menjadi alat pemersatu dari mahasiswa-mahasiswa yang tergabung di LDK untuk bisa bergerak menyuarakan aspirasi rakyat dan menuntut untuk dilaksanakannya reformasi. Nah, jadi waktu itu kami di awal berdirinya belum menjadi organisasi kemasyarakatan ya, tapi masih menjadi kesatuan aksi biasa. Karena memang tujuan jangka pendek untuk 98 adalah sebagai alat pemersatu mahasiswa untuk melaksanakan aksi, demonstrasi, dan penyampaian aspirasi. Nah, sehingga dalam tahap selanjutnya, prestasi-prestasi dari berdirinya kami ini sangat pesat. Salah satunya adalah dalam waktu kurang lebih 2 bulan itu sudah bisa menghadirkan aksi massa yang luar biasa pada waktu itu. Dan kemudian gelombang penolakan terhadap pemerintah ini terus mengalir sehingga terjadilah beberapa kerusuhan sehingga dikuasainya gedung MPR DPR ya tahun 1998 oleh para mahasiswa, dan akhirnya tumbanglah kemudian rezim Soeharto atau rezim Orde Baru. Nah, inilah cerita kurang lebih sekelumit cerita tentang sejarah berdirinya kami. Jadi kalau kita kemudian bicara tentang kami seperti yang saya sampaikan di awal, nggak bisa kita kooptasikan bahwa kami itu miliknya Fahri Hamzah atau didirikan oleh Fahri Hamzah, tidak bisa gitu. Atau hanya diperkecil serupannya bahwa kami itu lahir dari dari keprihatinan pada krisis multidimensi, tidak bisa. Tapi kami itu sebenarnya sudah mengawali dari sejarah panjang bahwa gerakan musola atau gerakan masjid kampus itu adalah salah satu cikal bakal dari dirinya kami. Dan kita hari inilah sebagai kader-kadernya yang kemudian menjadi penanggung jawab dari eksistensi gerakan tersebut. Nah, maka hari ini kita yang sudah merasakan ya sebagai pelanjut estafet sejarah kami, kemudian harus mengetahui apa sih visi daripada kami itu sendiri. Nah, visi kami ini kawan-kawan sebenarnya sudah beberapa kali terdapat revisi. Namun walaupun visi kami ini direvisi dalam beberapa muktamar, tapi esensi dan maknanya tetap sama. Nah, ini adalah visi kami yang versi terbaru yang saya dapat ya. Yaitu yang pertama, visinya kami merupakan wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin masa depan yang tangguh dalam upaya mewujudkan masyarakat Islam. Jadi ada 3 hal yang saya bold di situ, kawan-kawan bisa baca. Ya, ada 3 hal. 3 hal inilah yang menjadi inti daripada visi kami. Yang walaupun visi ini direvisi, 3 hal ini tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah diganti. Yang diganti adalah kata-katanya yang mungkin kurang tepat atau ditambahi sedikit. 3 hal ini adalah, pertama, kami ini diciptakan, dihadirkan di Indonesia ini sebagai wadah perjuangan permanen. Maka daripada itu, kitalah hari ini sebagai estafet sejarah itu yang harus bertanggung jawab. Jangan sampai dan ya, jangan sampai lah intinya kemudian di tangan kita ini kami bubar. Karena tujuan daripada adanya kami ini adalah wadah perjuangan permanen sampai nanti. Bahkan dalam status keanggotaan mungkin kita hanya dibatasi ya, anggota kami hanya sampai maksimal 30 tahun. Tapi setelah itu kan kita ada yang namanya secara struktural itu keluarga alumni kami. Itu secara struktural. Tapi secara kultural dan secara ideologis
kami itu tidak pernah bisa dan tidak pernah akan hilang dari diri setiap kader. Siapapun kader yang sudah ditanamkan ideologi kami, yang sudah di DM1 kan, di DM2 kan, atau bahkan sudah DM3, itu tidak akan pernah hilang karakteristik, ciri khas, dan pemikiran. Itulah yang kemudian diharapkan dari visinya, yaitu menciptakan wadah perjuangan permanen. Jangankan 2045 sampai 3030-an nanti, kita harus tetap menjaga bagaimana eksistensi kami baik secara struktural maupun kultural itu tetap terjaga, terawat sebagai salah satu entitas yang ada di Indonesia. Nah, setelah menjadi wadah perjuangan permanen, maka kader-kader kami ini yaitu yang kedua adalah dia melahirkan kader-kader pemimpin. Jadi kami ini dihadirkan di Indonesia itu untuk melahirkan kader-kader pemimpin. Antum sekalian, kita yang hari ini ada di forum ini itu tidak bisa menolak bahwa kita adalah kader-kader pemimpin sesuai dengan hadis Rasulullah. Kulukum ra'un wa kulukum ra'iyatun gitu. Kamu tidak, setiap kamu itu pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kamu pimpin. Itu kata Rasulullah SAW. Seorang suami adalah pemimpin bagi istrinya. Seorang istri adalah pemimpin bagi anak-anaknya dan rumah yang dititipkan suami. Anak-anak pun pemimpin. Kita pun pemimpin dari diri kita sendiri. Makanya kita tidak pernah bisa terlepas. Makanya jangan dibayangkan gitu. Kalau kita bicara tentang pemimpin, hanya seorang presiden, gubernur, bupati, ya bahkan hari ini pun kita menjadi pemimpin. Bahkan hadirnya kita di dunia ini pun itu selayaknya, sejatinya niscaya akan menjadi pemimpin. Kata Allah dalam Al-Quran kan, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, sungguh aku akan hendak menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Bahkan disangkal oleh para malaikat, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi yang akan menumpahkan darah? Tapi Allah telah mengatakan lagi kepada malaikat, sungguh ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi dari awal kita diciptakan di muka bumi saja kita sudah diharapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Kita hanya sekedar kami gitu. Makanya seorang kader kami itu tidak ada yang namanya takut untuk mengemban amanah. Walaupun amanah itu tidak untuk diperebutkan dan tidak untuk dikejar, tapi seorang kader kami sejati itu adalah dia yang siap untuk mengemban amanah. Nah, setelah melahirkan kader-kader pemimpin apa? Ini adalah target pamungkas, yaitu mewujudkan masyarakat Islami di Indonesia, atau dalam kata-kata yang lainnya yang sebelum direvisi, mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang Islam. Jadi yang kita harapkan kawan-kawan, tujuan atau visi utama dari berdirinya kami ini adalah, pertama, dia menjadi wadah perjuangan permanen yang akan tetap ada sampai kapanpun. Walaupun kita sudah bukan kadernya lagi, nanti ketika usia sudah di atas 30 tahun, tapi secara kultural pemikiran kita masih menjaga identitas kami. Dan kita menjadi seorang pemimpin, baik bagi diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, atau bangsa, yang akan kemudian menjadi bagian dari mewujudkan masyarakat yang Islami di Indonesia. Masyarakat Islam itu semua. Nah, coba kita bandingkan kawan-kawan. Hari ini Indonesia adalah the biggest Muslim country in the world, yaitu negara Muslim terbesar di dunia berdasarkan mayoritas pemeluk umat Islam. Tapi apakah masyarakatnya sudah Islami?
Coba kita bandingkan, jangan-jangan di Jepang sana yang mungkin Islam itu minoritas, tapi jangan-jangan kehidupan mereka lebih Islami daripada kita. Benar atau tidak? Bisa jadi gitu. Kenapa? Apakah seorang Muslim itu buang sampah sembarangan? Tidak ada. Bahwa Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita sembarangan dalam buang sampah. Dan itu banyak kita jumpai di Indonesia yang katanya the biggest Muslim country in the world. Sedangkan di Jepang mereka teratur dalam membuang sampah, kota yang teratur, dan kemudian kehidupan yang teratur dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi cerminan kita. Jangan-jangan kita hari ini Islam besar secara pemeluk, tapi secara perilaku kita minim. Dan jangan-jangan mereka hari ini negara-negara yang mempunyai karakter yang bagus, mereka memang minoritas dalam sisi pemeluk sebagai Muslim, tapi nilai-nilai Islam mereka terapkan di sana. Nah, itu yang harusnya menjadi sebuah cerminan dari kita, seorang kader yang akan mewujudkan masyarakat Indonesia yang Islam. Nah, berikutnya ini adalah misi kami. Yang pertama adalah membina keislaman, keimanan dan ketakwaan mahasiswa Muslim Indonesia, menggali, mengembangkan dan memantapkan potensi dakwah, intelektual, sosial, politik, dan kemandirian ekonomi mahasiswa. Nah, dari poin B ini kita bisa mengetahui bahwa orang yang berkami itu nggak melulu bicara masalah politik. Nah, karena politik itu banyak aspek dan banyak sektor. Kalau kita hari ini bicara tentang politik yang ada di Indonesia itu sendiri, boro-boro kita mau menjadi tokoh politik kalau kita tidak mampu untuk mandiri secara finansial atau ekonomi. Karena tidak bisa kita pastikan kemandirian ekonomi itu adalah modal besar untuk kita mampu menguasai gelanggang politik di Indonesia bahkan dunia. Nah, dan kami di sini sudah menjadikan konsen bersama bahwa misinya selain daripada menggali, mengembangkan dan memantapkan potensi dakwah, intelektual, sosial, politik, tapi juga memantapkan kemandirian ekonomi mahasiswa. Nah, inilah yang menjadi PR kita hari ini juga sama-sama kita rasakan, karena kebanyakan daripada kita dan masalah klasik yang kita rasakan, kita susah dalam mengadakan dakwah hanya gara-gara finansial. Kita susah untuk mengadakan agenda-agenda kekalian gara-gara kendala finansial. Artinya ini yang kemudian harusnya ke depan menjadi fokus kita untuk bisa kita benahi. Mungkin kita kelas lah anak-anak kami itu kalau bicara masalah politik. Siapa yang gak kenal anak kami untuk bicara masalah politik kan? Mengkaji pernyataan sikap, demo, lalu kemudian jadi anggota dewan, telek, tapi ternyata kosong dan sama juga gitu kan. Nah, lalu kemudian ya berikutnya misinya adalah melopori dan memelihara komunikasi, solidaritas dan kerjasama mahasiswa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara. Dalam hal ini kata kuncinya adalah menjadi seorang yang terhadap permasalahan bangsa. Jadi seorang kader kami atau kami itu hadir di Indonesia diharapkan untuk menjadi sebuah wadah bagi mahasiswa-mahasiswa Indonesia untuk mampu peka terhadap kondisi permasalahan bangsa. Nah, berikutnya yaitu mencerahkan dan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang rabbani, madani, adil dan sejahtera. Lalu kemudian mengembangkan kerjasama antar elemen bangsa dan negara dengan semangat membawa kebaikan, menyebar manfaat, dan mencegah kemungkaran atau amar ma'ruf nahi munkar tadi. Nah, ini di sini di poin E ini misi daripada kami hadir kawan-kawan itu adalah mengembangkan kerjasama antar elemen bangsa. Maka hari ini sudah bukan waktunya
untuk kita saling mendikotomiskan diri atau memisahkan diri atau menciptakan ruang-ruang sekat-sekat di antara elemen-elemen gerakan mahasiswa. Karena hari ini adalah eranya kolaborasi, dan ini sudah menjadi misi kami juga, bahwa kerjasama antar elemen bangsa itu diperlukan. Baik, mungkin kawan kita tergabung di GMM, kawan kita tergabung di IMR, kawan kita tergabung di HMI, tidak apa-apa. Kita beda secara ideologis mungkin, kita beda secara fikroh, tapi kita sama sebagai elemen bangsa. Rangkul mereka sebagai koalisi taktis, bukan koalisi ideologis. Rangkul mereka, kolaborasi bersama mereka untuk kebaikan bangsa. Amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke asas kami. Itu kami ini berasaskan Islam. Dan karakter organisasinya adalah kami adalah organisasi kader Harakatul Tajnid, pekaderan, dan organisasi pergerakan Harakatul Amal. Nah, kami berasaskan Islam Rahmat. Jadi lalu kenapa kemudian pakai kata-kata berasaskan Islam? Karena Islam ini adalah sebuah landasan untuk kita bergerak, untuk kita melangkah. Tapi tanpa Taraktufikum amroin ma'ing tawassatum bihimalan tadilun abadan, kata Rasulullah. Kita Allah wa sunnah Rasul. Kata Rasulullah, telah aku tinggalkan dua perkara yang ketika kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnah Rasul, yaitu kitab Allah atau Al-Quran dan sunnah Nabi atau hadis Rasul. Inilah Islam. Ketika kita berpegang kepada Islam, kita mau dan sunnah Rasul, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Dan apa yang banyak kita melihat embel-embel, walaupun kita tidak boleh untuk dan menjudge sebuah kelompok tertentu, tapi kita bisa untuk menilai dan menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri beberapa kelompok yang mengatasnamakan Islam, beberapa kelompok politik yang bahkan di dalamnya ada logo atau kata-kata Islam, tapi dalam praktiknya tidak mencerminkan Islam. Artinya mereka gagal dalam menjadikan Islam sebagai asas. Jangan sampai kemudian kami seperti itu. Keaslian dan kemudian kami itu harus tetap kita jaga, bahwa kami berasaskan Islam, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, lalu kemudian karakter organisasinya yaitu Harakatul Tajnid, yaitu organisasi pengkaderan, dan Harakatul Amal, organisasi pergerakan. Jadi kami bukan hanya demo saja. Itulah kenapa kami itu punya yang namanya struktur, dan punya yang namanya daurah marhalah 1, daurah marhalah 2, daurah marhalah 3, punya yang namanya kalau kader bisa tuh mau IJK, indeks jati diri kader. Karena kami melihat bahwa organisasi ini tidak bisa eksis kalau kita cuma ngurusin masalah pergerakan aja. Kalau kita cuma ngurusin masalah isu-isu politik, isu-isu pemerintahan, tidak bisa. Kita punya beban untuk kemudian mengkader juga. Karena mengkader ini adalah tiangnya organisasi. Kalau mengkadernya ini gagal, sudah pasti walaupun pergerakan kita menggunakan granit, lantainya yang entah harus kalau standar kan cuma keramik biasa. Penguasa solim karena kita tidak punya kader, ya sudah amat gitu. Bata kalau ngambil banyak 5,5. Mana bata? Lalu kemudian kita masuk ke prinsip gerakan kami. Apa sih prinsip gerakan kami? Tapi kalau ngambil itu memang hancur adalah jiwa perjuangan. Kualitas bagus. Di mana? Apa jiwa itu adalah ruh. Daerah Blitar kan? Tahu daerah Blitar kan?
nyawa kita. Tempatnya memang perusahaan Kita tidak bata, satu bisa desa hidup itu khusus perusahaan bata. tanpa adanya nyawa. Itu Kan? 5,5 Nah, keluarga kenapa sama. kemudian kemenangan Islam itu menjadi jiwa perjuangan kami? Artinya adalah Itu paling mahal nih, Mas. apapun yang kita lakukan, mau kita iuran sebesar Mas Rawi lah. apapun untuk mengadakan Mas daurah, Rawi. kita iuran Dari- sebesar apapun atau dari kita naik motor Tobong itu sejauh apapun pecah untuk mengisi 6 Rawi. daurah, untuk ada Sudah menghadiri agenda menurunkan kami. beliau lah semuanya. Niatkan itu semua adalah Kita untuk tahunya kemenangan sudah Islam, dipak. Sekian bukan ribu. untuk kemenangan Cuman itulah, partai kalau politik, bukan untuk ini ambilnya kemenangan nggak banyak lah pribadi, katanya kan. bukan untuk kemenangan kami itu sendiri, Pak. Maka dari situ kita akan jadi hidup. Bagus. Pokoknya Fresh. Gak ada artinya kehidupan ini selain daripada lubang. Islam itu sendiri. Cuman ukuran dia Kemudian yang Setengah. kedua yaitu kebatilan adalah musuh abadi kami. 8,5. Pokoknya Sesuai dengan latar belakang dia ini kan 9, kami tapi didirikan kena sebagai dibakar tadi kan bentuk dari lucu. Tapi keresahan apa, terhadap kondisi bangsa yang pada waktu itu sedang dipimpin oleh rezim otoriter, diktator, dan korup. Maka jelas sampai 6 Selawi. kapanpun Lewat kami Dioca. itu selalu Kalau menjadi musuh transfer dari sini daripada kan lewatnya kebatilan. Batu Raja, Lalu kemudian bukan yang lewat sini ketiga, Prabu Muli. solusi Islam adalah tawaran perjuangan kami. Nah, hari ini kita masuk ke dalam Maksudnya dunia yang serba per unit. kompleks, gitu ya. Kita melihat dari sisi ekonomi yang amburadul, bagaimana riba merajalela, Terima eh, kunci praktik 12 ekonomi setengah. dan syariat Kalau istilahnya itu sudah kita muat, membuat negara kita terbelit Jadi dalam hutang yang kusen tidak dan karuan. itu Maka apa yang hanya harusnya masang. kita lakukan sebagai Pemasangan kader kita kami? pemasangan baik bukan Berikan buat. tawaran bahwa Masang itu ini yang hari ini kita pakai ya. Islam, makanya kita jadi seperti ini. Islam punya apa? Ekonomi syariah, ekonomi syariah. Hukum yang kita terapkan kenapa bisa tumpul ke atas tapi tajam ke bawah? Karena hukum kita ada di luar daripada hukum Islam. Kita hadirkan inilah Islam punya solusi. Al-Quran dan Al-Hadis sudah merangkum itu semua menjadi solusi kehidupan kita dalam bermasyarakat bernegara gitu kan. Nah, apalagi kemudian kedokteran dan lain sebagainya. 6,5 itu Nah, di sini makanya kemudian kita sebagai mahasiswa bukan masang. melulu untuk kemudian Yang muat itu mebel. takjub pada teori-teori Yang muat barat, mebel ya kan. tapi kita juga harus terus menggali Ya bahan dari kedalaman teori-teori proyek Islam lah yang yang bahkan penyediaan sudah bahan. Allah Bukan tuangkan itu di dalam yang masak. Al-Quran dan Hadis. Pokoknya itu kita kurang 96 itu ya. Plus sepiteng pokoknya. Siapa? Berapa Siap. lah itu material? Halo. Siapa? Halo, stop. Ya, Mul, ketemu di parkiran tuh. ya. Besi semuanya. Rinciannya. Udah di parkiran sampean? Bukan kaki jam 1 aku masih di rumah. Oh ya udah, ya. Ya Kak. Ini tunggu di tempat parkiran bayar situ ya. Iya. Oke Kak. Tuh, Iya Kak. dan mereka keluar. Ya. Gimana? Ya udah jam 1 nantiin situ. Oh, Ya udah. Sudah apa? Karena ya. Oh iya. Nah, kan jam 12 dari situ dong Kinan. Ini sepi kok. Ya intinya nanti sinilah. Kabari bae. Yo, Aku standby kok. bahan ini gini, Pak. Kalau kayu kan ada Ya. Oke Kak. Meter baik.